Dasar-dasar pemrograman. Dalam hal ini, kita akan menggunakan Turbo Pascal for Windows. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat program-program sederhana yang di dalamnya terdapat conditional if-then. Adapun bentuk umum dari conditional if-then seperti berikut ini. If, kondisi yang dimaksud, then, perintah yang diharapkan. Kondisi yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu kondisi yang dibuat dan memiliki hanya satu nilai kebenaran, yaitu nilai benar atau nilai salah saja, tapi tidak kedua-duanya. Contohnya, A kecil dari B, A sama dengan B, A besar dari B, atau A tidak sama dengan B. Perintah yang diharapkan merupakan perintah yang hanya akan diproses oleh komputer jika kondisi yang diharapkan terpenuhi. Contohnya, if A besar dari 0, then write A merupakan bilangan positif. Kalimat A merupakan bilangan positif hanya akan ditampilkan komputer jika variabel A diberi nilai yang lebih dari 0. Selanjutnya kita akan membuat kerangka program untuk conditional if-then. Adapun bentuk dasarnya seperti berikut. Program, tulis nama program, uses WinCRT. Var, tuliskan variabel dan tipenya. Begin, tuliskan perintah-perintah di antara begin dan end. Dan terakhir kita tutup dengan end. Kita beri nama programnya dengan nama if-then. Kemudian kita menggunakan variabel A dengan tipe real. Sedangkan tampilan program kita buat lebih informatif dan interaktif agar pengguna program memahami dan dapat menggunakan program dengan baik dan benar. Bentuk sederhana program if-then seperti berikut ini. Komputer akan menampilkan masukkan nilai A ketika program ini dieksekusi. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai variabel A. Ketika si pengguna sudah memasukkan nilai variabel A, maka komputer akan mengecek nilai dari variabel A tersebut. Jika nilai variabel A yang dimasukkan oleh si pengguna lebih dari 0, maka komputer akan menampilkan perintah A merupakan bilangan positif. Namun, jika si pengguna memasukkan nilai variabel A kurang dari 0, maka perintah untuk menampilkan A merupakan bilangan positif tidak akan dilakukan oleh komputer, karena kondisi A lebih besar dari 0 tidak terpenuhi karena nilai A-nya kecil dari 0. Seperti contoh hasil eksekusi program berikut ini. Ketika si pengguna memasukkan nilai variabel A yang sama dengan 5, maka si komputer akan menampilkan kalimat A merupakan bilangan positif. Namun, ketika si pengguna memasukkan nilai variabel A kurang dari 0, maka tidak ada kalimat yang muncul setelah nilai variabel A dimasukkan, karena kondisi A besar dari 0 tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat kita lihat dari contoh hasil eksekusi berikut ini, di mana si pengguna memasukkan nilai variabel A sama dengan negatif 2, sehingga kondisi A besar dari 0 tidak terpenuhi, dan komputer tidak akan menampilkan kalimat A bilangan positif. Program sederhana if-then yang baru saja kita buat adalah program yang hanya memperhatikan satu kasus saja,
Dalam hal ini, A bilangan positif, tanpa memperhatikan ketika si pengguna memasukkan A bilangan negatif. Program if then else merupakan salah satu conditional yang dapat digunakan untuk menampilkan kasus yang lebih dari satu. Seperti contoh program sederhana yang akan kita analisa berikut ini. Di sini, ketika program ini di-run, maka si pengguna diminta untuk memasukkan nilai A. Selanjutnya, si komputer akan mengecek nilai A tersebut dengan kondisional apakah A itu habis dibagi 2. Jika memang A itu habis dibagi 2, maka si komputer akan menampilkan kalimat A merupakan bilangan genap. Namun, ketika nilai A yang dimasukkan oleh si pengguna itu tidak habis dibagi 2, maka kalimat yang akan ditampilkan oleh si komputer itu berupa kalimat A bilangan ganjil. Seperti hasil eksekusi berikut ini. Ketika si pengguna memasukkan nilai variabel A sama dengan 2, di mana 2 itu habis dibagi 2, maka kalimat A merupakan bilangan genap akan ditampilkan oleh komputer. Sedangkan, jika si komputer diberi informasi bahwa nilai variabel A itu tidak habis dibagi 2, maka yang akan ditampilkan adalah A bilangan ganjil. Seperti pada contoh hasil eksekusi berikut ini. Ketika si pengguna memasukkan nilai variabel A sama dengan 9, di mana 9 tidak habis dibagi 2, maka kalimat yang muncul adalah A bilangan ganjil. Program if then else dapat dikembangkan untuk lebih dari 3 kasus. Adapun contoh yang lebih dari 3 kasus seperti berikut ini. Ketika kita akan menguji apakah suatu nilai itu bilangan negatif, bilangan positif, atau bilangan 0, maka kita akan menggunakan conditional dari pengembangan if then else, seperti pada contoh berikut ini. Ketika nilai A yang diberikan itu kecil dari 0, maka si komputer akan memerintahkan untuk menampilkan A merupakan bilangan positif. Sedangkan perintah-perintah yang lain tidak dilakukan. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai A lebih besar dari 0, maka perintah-perintah yang lain akan tidak dilakukan, sedangkan yang akan ditampilkan adalah A bilangan positif. Dan ketika A yang dimasukkan sama dengan 0, maka yang akan ditampilkan hanya kalimat A bilangan 0 saja. Berikut hasil eksekusi dari program 3 kasus tersebut. Dalam hal ini, nilai A diberi dengan nilai sama dengan negatif 2. Dan komputer menampilkan kalimat A merupakan bilangan negatif. Ketika si komputer diberi nilai variabel A yang lebih dari 0, maka hasil eksekusinya seperti berikut. Dalam hal ini, nilai variabel A diberi nilai 2, sehingga kalimat yang ditampilkan oleh komputer adalah A bilangan positif. Dan ketika kita memasukkan nilai variabel A sama dengan 0, hasil dari program tersebut menampilkan seperti berikut ini. A bilangan 0. Demikian pembahasan materi tentang cara membuat program sederhana, penggunaan conditional if then, serta bentuk conditional
if dan else. Latih ulang yang sudah kalian pahami, dan tanyakan pada pertemuan di kelas bila ada hal yang belum dipahami. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Ketekunan merupakan salah satu faktor penting dari upaya menuju keberhasilan.